Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Ayu Syafa dengan 3 digit NIM terakhir 048. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan interrupt. Jadi interrupt sendiri merupakan mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan CPU untuk menghentikan sementara program utama ketika terjadi suatu kejadian tertentu. Setelah kejadian tersebut ditangani, CPU akan kembali melanjutkan eksekusi program utama. Dengan adanya interrupt, microcontroller dapat merespons suatu event dengan lebih cepat tanpa harus melakukan kondisi secara terus-menerus. Penggunaan interrupt membuat sistem menjadi lebih efisien dibandingkan dengan metode polling. Pada metode polling, microcontroller harus terus memeriksa kondisi perangkat atau sinyal tertentu. Sedangkan dengan interrupt, microcontroller hanya akan merespon ketika suatu kejadian benar-benar terjadi. Interrupt banyak digunakan dalam sistem embedded seperti pada timer, komunikasi data, sensor, dan perangkat input seperti tombol. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya akan dimulai ketika program utama sedang dijalankan oleh CPU. Ketika suatu event terjadi, microcontroller akan menerima sinyal interrupt dan menghentikan sementara program utama. CPU kemudian menjalankan fungsi khusus yang disebut dengan Interrupt Service Routine atau ISR untuk menangani event tersebut. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU akan kembali melanjutkan program utama dari posisi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis dari interrupt. Secara umum, interrupt pada microcontroller dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal interrupt dan external interrupt. Internal interrupt berasal dari peripheral yang ada di dalam microcontroller, seperti timer, ADC, atau modul komunikasi. Interrupt ini biasanya digunakan untuk proses yang berkaitan dengan waktu atau proses internal sistem. Sedangkan external interrupt berasal dari perangkat luar yang terhubung ke pin microcontroller, seperti push button, sensor, atau switch. Interrupt ini terjadi ketika terdapat perubahan logika pada pin input, misalnya dari kondisi high ke low ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita membahas ISR atau Interrupt Service Routine. ISR sendiri merupakan fungsi yang dijalankan ketika interrupt terjadi. Fungsi ini berisi instruksi untuk menangani kejadian yang memicu interrupt. ISR biasanya dibuat sesingkat mungkin agar tidak mengganggu proses lain dalam sistem. Dalam banyak aplikasi, ISR digunakan untuk melakukan tugas sederhana seperti mengubah status LED, membaca sensor, ataupun mengubah nilai variabel. Nah, dalam praktikum yang telah kita lakukan, terdapat dua microcontroller yang kita gunakan, yaitu STM32 dan ESP32. STM32 merupakan microcontroller berbasis ARM Cortex-M yang memiliki performa tinggi dan sistem manajemen interrupt yang baik melalui NVIC. Sedangkan ESP32 merupakan microcontroller yang dilengkapi dengan kemampuan pemrosesan yang cukup tinggi serta fitur komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi dan juga Bluetooth. Kedua microcontroller ini mendukung implementasi interrupt yang baik yang berasal dari internal maupun juga eksternal. Nah, kita menggunakan internal interrupt yang menggunakan timer. Percobaan ini dipicunya oleh timer. Timer pada microcontroller ini dikonfigurasi untuk menghasilkan interrupt secara periodik dalam interval waktu tertentu. Jadi ketika timer mencapai nilai yang telah ditentukan, interrupt akan terjadi dan microcontroller akan menjalankan ISR. Pada ISR, program akan melakukan aksi sederhana seperti mengubah kondisi LED atau toggle. Dengan demikian, LED akan berkedip secara periodik sesuai dengan interval waktu yang telah diatur pada timer. Percobaan ini dilakukan pada microcontroller STM32 dan ESP32 untuk melihat bagaimana kedua microcontroller menangani interrupt dari timer. Nah, untuk external interrupt, kita menggunakan push button. Push button ini dihubungkan ke salah satu pin input microcontroller yang dikonfigurasi sebagai pin interrupt. Ketika tombol ditekan,
maka akan terjadi perubahan logika pada pin yang memicu interrupt. Setelah interrupt terjadi, microcontroller akan menjalankan ISR yang berisi instruksi untuk mengubah kondisi LED. Dengan demikian, LED akan berubah state setiap kali tombol ditekan. Percobaan ini dilakukan pada STM32 dan ESP32 untuk memahami cara kerja eksternal interrupt pada kedua microcontroller tersebut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa interrupt merupakan mekanisme penting pada microcontroller yang memungkinkan sistem merespons suatu kejadian dengan cepat tanpa harus melakukan pengecekan secara terus-menerus. Dengan menggunakan interrupt, proses pada microcontroller menjadi lebih efisien karena CPU hanya menjalankan penanganan ketika suatu event benar-benar terjadi. Pada percobaan internal interrupt menggunakan timer, microcontroller dapat menghasilkan interrupt secara periodik sesuai dengan interval waktu yang telah dikonfigurasi. Interrupt tersebut kemudian menjalankan interrupt service routine atau ISR yang digunakan untuk melakukan aksi tertentu seperti mengubah kondisi LED secara berkala. Sedangkan pada percobaan external interrupt menggunakan push button, perubahan logika pada pin input akibat penekanan tombol dapat langsung memicu interrupt. Hal ini membuat microcontroller dapat merespon input dari perangkat eksternal dengan cepat tanpa menggunakan metode polling. Dari percobaan yang dilakukan pada microcontroller STM32 dan ESP32, keduanya mampu mengimplementasikan mekanisme interrupt dengan baik, itu baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, penggunaan interrupt sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem pada aplikasi berbasis microcontroller. Karena kita sudah mengetahui tentang teorinya, jadi langsung saja kita masuk ke simulasinya. Oke, di sini kita akan mulai melakukan simulasinya. Di awal kita akan menggunakan, kita akan mengkonfigurasi dulu platform I/O-nya. Jadi kita akan create new project di platform I/O. Kita pencet new project. Misalkan kita pilih project name-nya itu modul 2. Lalu kita pilih board yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih STM32 dengan framework-nya Arduino. Nah, kalau udah, kita langsung aja finish. Nah, kalau udah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau ini kita masukin program sesuai yang akan kita gunakan. Di sini kita coba dulu masukin ya. Kita masukin sesuai dengan tempatnya. Jadi ini untuk platform I/O. Lalu kita masukkan program yang untuk main C. Nah, kalau udah, jadi ini sesuai dengan program yang kita dapatkan. Kalau udah, langsung aja kita build terlebih dahulu. Kita compile. Nah, kalau misalkan udah begini, udah sukses, berarti kita udah selesai mengcompile programnya. Kalau udah, kita tinggal masukin aja ke hardware-nya. Jadi kita sambungin dengan board microcontroller dan juga rangkaian yang udah kita wiring. Nah, kalau misalkan udah di wiring dan udah disambungin dengan microcontrollernya, kita tinggal upload aja. Nah, ini kita nggak bisa nge-upload karena ini tidak terhubung dengan microcontrollernya. Jadi sekarang kita akan melihat hasil yang telah tersambung dengan microcontrollernya. Ini kita akan melihat hasil dari simulasi yang telah kita lakukan. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan dulu terkait codingan yang kita pakai. Jadi kita mulai dari codingan pada STM. Nah, jadi
Program external interrupt pada STM32 yang menggunakan push button ini bertujuan untuk menjalankan fungsi ketika tombol ditekan tanpa harus mengecek tombol secara terus-menerus. Pin push button akan dikonfigurasi sebagai input dan pin LED sebagai output menggunakan fungsi pin mode. Push button biasanya menggunakan mode input _ pull up agar pin berada pada kondisi high saat tombol tidak ditekan dan menjadi low saat tombol ditekan. Selanjutnya, interrupt diaktifkan menggunakan fungsi attach interrupt. Fungsi ini menentukan pin yang akan menjadi sumber interrupt fungsi ISR yang akan dijalankan, serta jenis trigger interrupt seperti falling, yaitu perubahan logika dari high ke low ketika tombol ditekan. Ketika push button ditekan, microcontroller akan memicu interrupt dan menjalankan fungsi interrupt service routine. Pada ISR, program akan menjalankan perintah untuk mengubah kondisi LED atau toggle. Setelah ISR selesai dijalankan, program utama akan kembali berjalan seperti semula. Selanjutnya, program yang kita gunakan ESP32. Jadi pada program yang kita gunakan ini, tombol digunakan sebagai pemicu interrupt yang berasal dari perangkat eksternal. Pin yang terhubung dengan push button terlebih dahulu dikonfigurasi sebagai input, sedangkan pin LED dikonfigurasi sebagai output menggunakan fungsi pin mode. Selanjutnya, interrupt diaktifkan menggunakan fungsi attach interrupt. Fungsi ini digunakan untuk menentukan pin yang akan digunakan sebagai interrupt, fungsi ISR yang akan dijalankan, serta jenis trigger interrupt seperti falling atau rising. Ketika push button ditekan, akan terjadi perubahan logika pada pin input sehingga interrupt dipicu microcontroller, kemudian dijalankan fungsi ISR. Pada ISR, program akan mengubah kondisi LED sehingga LED akan menyala otomatis setiap kali tombol dijalankan. Setelah ISR selesai dijalankan, program utama akan kembali berjalan seperti semula. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi. Jadi kita akan mulai dari internal interrupt STM32. Jadi kita mulai dari mengupload programnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Jadi ketika lampunya menyala, jadi terdapat timer 2 detik. Nah, itu tuh dia kan lampu itu tuh akan menyala dan selama 2 detik. Jadi menyala dan matinya 2 detik. Jadi ketika program dijalankan pada STM32, timer internal akan mulai menghitung berdasarkan clock yang telah dikonfigurasi. Nah, clock yang dikonfigurasi ini itu 2 detik. Timer tersebut berjalan secara otomatis di background selama program utama berjalan. Ketika nilai timer mencapai batas yang telah ditentukan, microcontroller akan menghasilkan interrupt. Saat interrupt terjadi, CPU akan menghentikan sementara program utama dan menjalankan interrupt service routine yang telah dibuat. Pada percobaan ini, ISR digunakan untuk mengubah kondisi LED sehingga LED akan berkedip secara periodik sesuai interval timer. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU kembali melanjutkan eksekusi program utama seperti sebelumnya. Next, kita masuk ke external interrupt. Nah, jadi kita mulai dari upload programnya. Bisa dilihat. Jadi pada STM32 ini, ketika program sedang berjalan, microcontroller akan terus memantau pin yang telah dikonfigurasi sebagai external interrupt melalui sistem EXTI. Ketika push button ditekan, terjadi perubahan logika pada pin input yang memicu interrupt. CPU kemudian menghentikan sementara program utama dan menjalankan ISR yang telah ditentukan. Pada ISR tersebut, program akan menjalankan perintah untuk mengubah kondisi LED. Setelah ISR selesai dijalankan, program utama akan kembali berjalan seperti semula. Nah, untuk ESP32 ini sudah selesai. Kita berlanjut ke percobaan pada
STM tadi, sekarang kita berpindah ke percobaan di ESP32. Kita mulai dari internal terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari mengupload programnya ke ESP. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ketika lampunya sebentar. Jadi ketika lampunya mati, count-nya itu akan bertambah. Jadi ketika program dijalankan pada ESP32, timer internal akan memulai menghitung berdasarkan konfigurasi yang telah dilakukan. Timer ini bekerja secara otomatis dan akan menghasilkan interrupt secara periodik sesuai interval waktu yang telah diatur. Saat timer mencapai nilai tertentu, interrupt akan dipicu dan microcontroller akan menjalankan fungsi ISR. Pada percobaan ini, ISR digunakan untuk mengubah kondisi LED sehingga LED akan berkedip secara berkala. Setelah ISR selesai dijalankan, sistem ini akan kembali melanjutkan program utama. Nah, kita udah tahu bagaimana internal interrupt bekerja pada di ESP32, selanjutnya kita masuk ke external interrupt. Sama kita mulai dari mengupload programnya terlebih dahulu ke ESP32. Nah, bisa dilihat hasilnya di sini. Jadi ketika dipencet, lampunya akan menyala LED-nya. Jadi ketika lampunya mati, jumlah rising-nya ini akan, sedangkan ketika lampunya menyala, jumlah falling-nya akan bertambah. Jadi ketika program dijalankan, timer internal akan mulai menghitung berdasar. Jadi untuk external interrupt, ketika program berjalan, pin yang telah dikonfigurasi sebagai interrupt akan menunggu perubahan sinyal dari push button. Ketika tombol ditekan, perubahan logika pada pin akan memicu interrupt. Interrupt tersebut akan memanggil fungsi ISR yang telah ditentukan dalam program. Di dalam ISR, program akan menjalankan perintah untuk mengubah kondisi LED. Setelah ISR selesai dijalankan, microcontroller kembali menjalankan program utama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita juga membuat project menggunakan sensor DHT22. Dan microcontroller yang kita gunakan adalah ESP2. Nah, jadi sebenarnya kita akan menjelaskan dulu terkait project ini. Pada simulasi ini digunakan sensor DHT22 yang dihubungkan dengan microcontroller ESP32. Untuk membaca nilai suhu dari lingkungan, sensor DHT22 akan mengirimkan data suhu secara berkala ke ESP32. Kemudian microcontroller akan memproses data tersebut untuk menentukan kondisi lampu. Ketika program dijalankan, ESP32 akan membaca nilai suhu dari sensor DHT22 menggunakan library sensor yang sesuai. Nah, nilai suhu yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan batas yang telah ditentukan di dalam program. Jika suhu yang terbaca mencapai atau melebihi suhu yang telah ditentukan dalam program, maka ESP32 akan menjalankan perintah untuk membuat lampu berkedip. Kedipan lampu ini biasa dibuat untuk menggunakan
dibuat menggunakan perintah untuk menyalakan dan mematikan LED secara bergantian dengan jeda waktu tertentu. Hal ini berfungsi sebagai indikator bahwa suhu lingkungan sudah berada pada kondisi tinggi. Sebaliknya, jika suhu yang terbaca turun di bawah suhu yang telah ditentukan, maka kondisi lampu akan kembali mati. Artinya, LED hanya akan aktif berkedip ketika suhu melewati batas yang telah ditentukan. Dengan mekanisme ini, sistem dapat digunakan sebagai indikator sederhana untuk mendeteksi kenaikan suhu pada lingkungan menggunakan sensor DHT22 dan mikrokontroler ESP32. Nah, di sini kita menggunakan korek untuk menaikkan suhunya. Nah, bisa dilihat lampunya berkedip di saat suhunya itu 32 derajat. Jadi kita telah menentukan bahwa suhu maksimalnya itu ada di 32 derajat. Jadi ketika dia telah menyentuh suhu 32 derajat, seperti yang bisa dilihat, lampu LED-nya akan berkedip. Ini bahwa suhu itu sudah tinggi. Nah, kita juga akan melihat simulasi ketika suhunya itu kembali gitu. Nah, di sini kan masih berkedip ya karena suhunya itu masih di angka 31,3 derajat Celcius. Nah, bisa ketika suhunya menyentuh angka 30 derajat Celcius, lampunya berhenti karena dengan yang telah kita tentukan itu suhu rendahnya ada di 30 derajat Celcius. Jadi dia langsung mati lampunya, lampu LED-nya. Baik, kalau begitu saya cukupkan video tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.